Happy itu ketika kita mendapat kiriman hampers anggrek hidup. Cantik sekali bukan? Tiba-tiba galau nih. Aduh, gimana kalau bunga udah rontok seperti ini, apakah masih bisa hidup kembali ya? Sahabat pencinta anggrek, khususnya sahabat OS Orchid, di sekitar saya ini ada anggrek yang pasca berbunga atau anggrek yang bunganya mulai berguguran. Apa saja hal yang harus kita lakukan kepada anggrek ini? Ataukah anggrek ini masih bisa dipelihara atau tidak? Tentu jawabannya masih. Hal apa aja yang akan kita lakukan? Ikuti video ini sampai akhir. Jangan lupa di-share, like, dan komen. Sebelumnya saya ingin cerita bahwa tanaman hias anggrek itu merupakan salah satu tanaman hias yang hidup membutuhkan nutrisi atau pupuk. Jika anggrek dipelihara tanpa nutrisi, itu anggrek akan kekurangan zat-zat yang dibutuhkan dan membuat anggrek itu mudah sakit. Lama-kelamaan dia akan mati. Nah, nutrisi apa saja yang kita pakai di kebun? Sahabat bisa memilih pupuk slow release seperti ini atau seperti ini. Ini juga mengandung mikro dan makro yang dibutuhkan oleh tanaman untuk daun dan juga untuk akar. Atau sahabat yang nggak ingin ribet, kita juga sedia pupuk cair organik, pupuk kisi, ada warna merah, hijau, dan kuning. Nah, pupuk kisi ini sangat praktis, namun semua kebutuhan dari tanaman hias kita terpenuhi. Dengan yang merah ini untuk anggrek dewasa atau siap bunga atau yang sudah lama tidak berbunga. Sedangkan yang hijau ini untuk anggrek remaja, seedling, atau anggrek stres. Ini sangat baik. Sedangkan yang kuning ini cocok untuk semua tanaman hias dan untuk usia tanaman kita. Mau remaja, mau dewasa, mau bunga, ataupun anggrek stres sakit, bisa semua pakai yang warna kuning ini. Alat dan bahan yang kita butuhkan kali ini adalah alatnya tray seperti biasa untuk tempat meletakkan barang atau media yang sudah tidak berguna, gunting yang akan disterilkan, pisau, dan juga korek api untuk mensterilkan gunting ini. Dan bahannya ada, ini merupakan kapur larutan atau kapur halus yang sudah kita tambahin air untuk menutup luka, dan juga ada ramuan kayu manis khusus untuk tanaman yang kita buat sendiri. Seperti biasa, sebelum kita memakai atau menggunakan gunting, sebaiknya disterilkan dulu dengan disemprot alkohol dan dimaksimalkan dengan dibakar. Anggrek yang satu ini kelihatan sekali daunnya itu tidak segar atau bisa disebut dengan daunnya itu lemas. Saya curiga bukan karena dia dehidrasi, tetapi memang banyak sekali akar yang mati sehingga dia tidak menyerap, baik mau disiram dengan air atau tidak menyerap nutrisi yang kita beri. Benar saja, setelah dibongkar memang banyak akar yang tidak aktif. Bongkar dengan media, cuci bersih. Setelah cuci bersih kita baru kelihatan nanti akar mana yang akan kita eliminasi. Bagaimana dengan yang ini? Nah, perlakukanlah seperti ini. Kita hitung dari pangkal 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tapi karena ini sudah mulai layu atau berubah warna, berarti kita lebihkan batas ini. Harus di atas sini ya. Kenapa kita potongnya di sini? Karena ini dari yang tunas ini, mata tunas ini, dia bisa keluar kembali bunga. Nah, ini tutup pakai kapur. Sama, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kita guntingnya di sini. Dan tutup kembali pakai ini.
Nah, ini sudah kelihatan banget, tadi saya potong spike-nya. Spike-nya itu ini tadi, spike-nya itu udah jamuran semua ini. Sudah jamuran semua, jadi saya gunting spike-nya. Terus ini media lamanya juga akarnya sudah banyak yang mati, banyak yang lonyot, dan banyak yang terserang hama. Ini batangnya lihat hitam seperti ini juga banyak sudah mati, jadi mesti kita buang biar penyakitnya nggak nyebar. Kembali cuci. Lihat lagi ada akar yang baru nampak ya, akar busuknya itu juga kita buang, akar yang mati-mati seperti ini. Bisa lihat di channel EWS Orchid untuk membedakan akar yang mati dan akar yang hidup, itu ada di channel YouTube EWS Orchid, itu sudah pernah saya upload videonya. Ini lihat sahabat, ada jamur di sekitar media putih-putih. Nah, ini akan mengakibatkan anggrek ini akan jadi penyakit. Ini wajib sekali untuk kita bongkar. Karena yang saya kerjakan banyak sekali, jadi ada beberapa video yang akan saya cepatin biar tidak memakan durasi. Lihatlah sahabat EWS Orchid, kita membuang akar yang sudah tidak aktif, kering dan busuk seperti ini. Berharap akar yang bagus ini tidak dibuang, mengeluarkan akar baru seperti yang ini. Nah, ini contoh anggrek, pasti dia bertahan hidup akan mengeluarkan akar yang baru seperti ini. Inilah harapan kita, mengapa kita membuang akar yang busuk dan mempertahankan akar yang masih menyimpan nutrisi seperti ini. Anggrek yang sudah kita kerjakan, kita buang media yang sudah tidak layak pakai lagi, dan kita sudah buang akar matinya ini. Sebelum kita tanam kembali, kita sebaiknya rendam dengan ramuan yang saya buat khusus alias fermentasi dari kayu manis. Nah, ini nanti kita rendam 15 menit atau 20 menit, bisa juga 30 menit. Menurut para ahli anggrek atau tanaman hias, kayu manis ini sangat baik untuk sebagai antiinflamasi dan juga antifungisida secara alami. Jadi teman-teman di rumah juga bisa mencoba. Nanti next video saya akan buat bagaimana cara membuat larutan kayu manis untuk direndam kepada anggrek kesayangan kita. Dan sahabat bisa menghindari fungisida yang berbahaya untuk lingkungan sekitar atau bahkan untuk keluarga kita di rumah. Kalau untuk pencegahan juga bisa digunakan cairan ini disemprot ke tanaman hias kita. Sahabat EWS Orchid pecinta anggrek, anggrek yang sudah kita bersihkan tadi, ini sudah kita rendam kurang lebih 20 menit di cairan fermentasi kayu manisnya. Nah, baru siap untuk kita tanam. Saya contohkan ya, seperti ini sudah tidak ada lagi media, sudah bersih akarnya. Kalau kita langsung tanam seperti ini, itu butuh penyiraman yang dilakukan setiap hari. Untuk menghindari penyiraman yang tiap hari dan untuk tetap menjaga kelembaban dari anggrek ini, kita membutuhkan moss sebagai medianya. Moss kita letakkan di sini. Boleh juga kita campur dengan moss hitam seperti ini. Untuk biar tidak gerak, boleh kita ikat dengan karet gelang
seperti ini. Siap ditanam. Boleh gunakan sabut kelapa di bagian bawah. Baru kita letakkan si anggrek ini dengan hati-hati dan berlahan. Hati-hati akar yang bagus ini patah. Nah, ini pasti goyang. Untuk menghindari banyak gerak dari anggrek ini, kita bisa gunakan kawat penyangga seperti ini. Usahakan untuk menjepitnya tidak di bagian ruas seperti ini. Jadi dia di antara ruas yang bawah dan atas. Jangan sampai seperti ini, tidak disarankan. Nah, ini jadi dia mantap, tidak gerak ya. Baru kita padatin pakai media yang ada. Nah, ini saya pakai sabut kelapa biar dia juga nggak goyang ya. Juga boleh dicampur perlit seperti ini juga boleh. Tada, selesai. Lanjut saya tanam anggrek-anggrek yang antri di barisannya. Itu berhubungan sama media dan pot. Nah, sahabat EWS Orchid bisa pilih menggunakan pot plastik atau gerabah, tidak masalah, dan menggunakan media apapun disesuaikan dengan lingkungan sahabat. Sahabat EWS Orchid khususnya, ini adalah perlakuan anggrek pasca atau anggrek yang selesai masa bunganya. Ini salah satu contoh cara memperlakukan anggrek yang bisa kita praktekkan di rumah agar anggrek tetap sehat, tetap berbakti, dan tetap hidup. Saran, jika anggrek yang kita tanam dengan pot seperti ini, sebaiknya saat waktu penyiraman, saat media sudah kering, sudah mulai waktunya siram, sebaiknya tidak perlu disiram langsung, sebaiknya kita lakukan merendam seperti ini. Ini merupakan salah satu alternatif yang baik untuk para pemula, juga sangat cocok. Dengan merendam seperti ini salah satu untuk menghindari air yang akan menumpuk di daun yang bisa mengakibatkan busuk. Apalagi untuk para pecinta anggrek yang tidak memiliki waktu luang cukup banyak untuk menyiram atau mengurus tanaman anggrek. Nah, cara seperti ini juga sangat cocok, menjadi pilihan baik untuk kita. Selesai ritual kita merepotting anggrek tadi. Nah, hal lain yang penting untuk kita perhatikan adalah penempatan. Penempatan ini berhubungan dengan pencahayaan. Lihatlah video ini, matahari masuk walaupun tidak langsung, anggrek tetap bisa mendapatkan sinarnya. Yang kita tahu bahwa anggrek atau tanaman hias dan makhluk hidup lainnya membutuhkan matahari untuk metabolisme. Jadi ini video anggrek kita tadi mendapatkan sinar matahari. Nah, sahabat yang ingin meletakkan di indoor juga bisa, namun perhatikan pencahayaannya. Biar dia akan berbunga kembali dan hidup, daunnya tambah, akarnya pun bagus dan menyerap nutrisi dengan maksimal. Sahabat di rumah bisa melakukan seperti yang saya lakukan, atau juga bisa melakukan sesuai dengan lingkungan di sekitar sahabat. Terima kasih sudah mampir ke channel EWS Orchid. Salam satu hobi.